Nah, saudara-saudari, guru-guru mengajar di dalam pelayanan Tuhan adalah sesuatu penghormatan dan kesempatan, ya. Itu satu penghormatan dan kesempatan melayani Tuhan di dalam melayani anak-anak Wonderful Kids kita. Tuhanlah yang kita layani di dalam kita melayani anak-anak. Mari kita dalam doa. Tuhanlah Bapa kami yang hadir bersama kami melalui Roh Kudus-Mu, karena Engkau Allah yang Maha Kuasa, Maha Maha Tahu. Kami bersyukur memiliki Tuhan, memiliki Allah Bapa yang kekal, yang mengasihi kami dan beserta kami di dalam setiap musim kehidupan. Dan pada pagi hari ini, di dalam merayakan Hari Guru BN Pelangi, kami akui hadirat Tuhan beserta kami dan sembah syukur kami tadi adalah untuk-Mu. Dan kami siapkan hati kami untuk mendengar, mempelajari firman Tuhan. Sementara kami berada di tempat ini, dalam ruangan ini, dalam hadirat Tuhan, kami izinkan Roh Kudus yang bekerja melayani setiap pribadi kami, supaya satu pun tidak akan dikecualikan oleh benar Roh Kudus Tuhan. Apa yang ingin kau deposit dalam roh kami, waktu kami dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini, kami membuka hati kami, hidup kami untuk connect dengan Roh Kudus Tuhan, menerima sesuatu yang ingin Tuhan sampaikan. Supaya semua kami mendapat sesuatu daripada Tuhan akan hadirat-Mu, dan sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan. Kami buka hati kami dan rindu akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Nah, saudara-saudari, Bapak Ibu, saudari, hasilnya guru-guru, satu lagi mengajar di dalam pelayanan Sunday School adalah merupakan satu tanggung jawab dan juga satu penghormatan dan kesempatan dalam hidup Anda. Privilege and honor to serve the Lord by serving the Sunday School ministry. Ya, so pasti Tuhan juga melihat label kalian di dalam pelayanan anak-anak, mengajar anak-anak Tuhan, mendidik mereka. Pasti Tuhan memberkati hidup Anda secara pribadi dan juga pelayanan yang Tuhan telah persiapkan bagi Anda. Karena kita melayani Tuhan itu merupakan satu privilege bagi Anda mengajar anak-anak. Kamu melayani Tuhan dalam mengajar anak-anak Wonderful Kids. Dan juga karena Tuhanlah yang mempunyai pelayanan yang kita lakukan. Kita melayani Dia supaya menyenangkan Dia. Karena itulah kehendak Dia, supaya anak-anak dibawa dalam didikan dan ajaran firman Tuhan. Dan juga sebagai tanggung jawab Anda sebagai guru-guru, sebagai pengajar, mengajar apa yang kamu harus dulu secara pribadi mengetahui kebenaran firman Tuhan itu. Ya, semua guru-guru dan pengajar mengajar apa yang mereka sendiri telah lebih dulu mengerti dan memahami, yaitu firman Tuhan. Dan itu sebagai tanggung jawab Anda di dalam mengajar, mendidik anak-anak mengenal kebenaran, distinguish yang mana yang benar, yang mana yang tidak benar berdasarkan firman Tuhan. Makanya guru-guru dan pengajar harus lebih dulu mengetahui apa yang diajarkan, yaitu firman Tuhan, mengenal Tuhan dan firman-Nya. Ini sangat penting. Dan contohnya, kanak-kanak tidak tahu lebih daripada Anda. Contohnya, kanak-kanak sebagai contoh, kalau buah apple dan buah lambung, apa buah bulat-bulat itu, buah masam itu, kalau anak-anak tidak semua yang mengecam obvious difference-nya dengan dua buah itu. Ada cucu kami, Jonathan Joseph, dia bawa biasa kami bagi di apple daripada satu hari. Dia tengok buah kelabung itu disimpan, diletakkan meja. Dia bawa mau bilang buah itu, buah dia bilang. Saya bilang, mula-mula saya lihat seperti buah apple, lihat tiga, tapi lihat di terung masam itu. No, bilang ini bukan apple. So, sedikitnya demikian, kita lah yang beritahu karena mereka tidak berapa mengecam difference-nya, ya, kecuali betul-betul lihat. So, guru-guru pengajar anak-anak harus sendiri lebih dulu memahami,
mengerti firman Tuhan sebelum mengajar. Ya, seperti kita mengajar juga di mana-mana, di dalam kelas sekuler juga, kita yang mengajar itu harus mengerti, harus tahu apa yang diajarkan lebih daripada yang mendengar. So lebih lagi satu tanggung jawab yang istimewa dan yang berat kepada guru-guru dan pengajar. Anda juga perlu lebih tahu kebenaran firman Tuhan, mengenal Tuhan, firman Tuhan lebih daripada anak-anak pada bukit yang Anda mengajar. Jadi itu satu tanggung jawab. So ada privilege-nya, ada kesempatan, ada satu penghormatan kesempatan dan disertai dengan tanggung jawab. Ya guru-guru, dalam firman Tuhan Amsal 22 ayat 6, didiklah seorang anak di jalan yang patut dilaluinya, maka pada masa tuanya pun ia tidak menyimpang dari laluan itu. So Anda adalah pendidik, pemulaan pendidik, starter kepada anak-anak, ya, starter kepada anak-anak. Mendidik mereka bukan dengan ajaran yang lain daripada firman Tuhan, bukan buah pikiran Anda, bukan ideologi, tetapi kebenaran firman Tuhan. Stick to the Bible, stick to the word of God. Yang dididik seorang anak di jalan yang patut dilaluinya, maka pada masa tuanya pun dia tidak menyimpang dari laluan itu. Direct your children onto the right path, and when they are older, they will not leave it. FBB, Yesus menjawab, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tiada seorang pun datang pada Bapa kecuali melaluiku. Dengan mengenalku, kamu mengenal Bapakku juga. Mulai sekarang kamu mengenalnya, malah sudah pun melihatnya. So Tuhan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. So yang diajar adalah mengajar tentang dia, firman-Nya. Jadi guru-guru mengajar firman Tuhan. Karena jalan yang patut bagi anak-anak untuk dilaluinya adalah kebenaran firman Tuhan. Jadi Tuhan Yesus adalah jalan, ada kebenaran dan kehidupan itu. So mengajar direct anak-anak kita kepada Tuhan Yesus, kepada firman-Nya. Didik mereka dalam kebenaran. Jesus said to him, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except by through me. If you have known me, have learned to recognize me, you would also have known my Father. From now on, you know him and have seen him. Jadi Yesus menyatakan Bapa itu. So, yang dididik, yang diajar adalah firman Tuhan. Ya, ini yang di dalam Kristen dan ajak anak kita mendidik, mengenal Tuhan dan firman-Nya. Ini adalah untuk memberi mereka kehidupan. Kalau di tempat yang mengajar doktrin yang ganas, anak-anak mudah dipengaruhi, influence daripada kecil. Jika ajaran yang tertentu diajar, mereka juga dipengaruhi mengikut ajaran itu. Tetapi kita diberi tanggung jawab sebagai guru, sebagai pengajar, mengajarkan anak-anak buat bukit mengenal kebenaran. Ya, mengenal kebenaran yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena dialah jalan kebenaran dan kehidupan, supaya mereka tahu dan mengenal jalan itu yang mendapat kehidupan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, 2 Petrus 3 ayat 18. Ini adalah dorongan dan gerakan bagi setiap guru dan juga kita semua, anak-anak juga. Hendaklah kamu semakin kukuh dalam kasih kurnia Tuhan dan penyelamat kita Yesus Kristus, dan semakin mengenalnya, baginya kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Jadi bertumbuh dalam kasih kurnia Tuhan dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Dialah objek, dialah subjek. Silabus kita adalah apa yang diajarkan. Dialah yang objek dan subjek silabus yang diajar oleh guru-guru adalah firman Tuhan, supaya sama-sama mengenal Yesus dan bertumbuh dalam kasih kurnia-Nya. Baik guru-guru dan juga orang bukit, semua kita semakin kukuh dalam kasih kurnia Tuhan dan penyelamat kita Yesus Kristus, dan semakin mengenalnya,
semakin mengenal Dia. Baginya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Nah, yang seterusnya, usaha kita, labor kita di dalam Tuhan pasti mendapat upah daripada Dia, karena Dia adalah bos. Tidak ada yang we never achieve God. Apa yang kita lakukan untuk Tuhan pasti mendapat menerima satu daripada Dia. Dia memberi upah kepada sesiapa yang melayani. Dia ada tujuannya. Begitu juga pelayanan Sunday School juga. Jadi lelah dan pelayanan yang kita lakukan di dalam atau bagi Tuhan tidak sia-sia. Sangat berharga oleh Tuhan. Dia ingat. Mungkin Anda lupa tapi Dia ingat. Semua yang kita lakukan bagi Tuhan, Dia ingat dan pasti Dia memberi upah. Jika kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, pasti kita mendapat sesuatu daripada Dia. Karena Dia sanggup memberkati kita. We can never achieve God. Dia memiliki semuanya. So jika kita melayani Dia, tidak ada hutang-hutang. Dia langsung memang ingat dan memberi upah. Kecuali kalau kita tidak ada buat apa-apa bagi Dia, Dia ada juga. Cuma hidup kekal ada. So dalam 1 Korintus 15:58, oleh itu saudara-saudara yang kukasihi, teguhkanlah pendirian, jangan beranjak dan bersungguh-sungguhlah dalam pengabdianmu kepada Tuhan. Kamu tahu bahwa dalam Tuhan jerih lelahmu tidak akan sia-sia. Nah, di dalam Tuhan segala sesuatu yang kita lakukan ada upahnya. Siapa yang menyapu gereja pagi tadi? Kemarin. Cuci kursi, ada upahnya. Siapa yang melakukan sesuatu, cuci tandas, kemas-kemas, bilik ruang untuk kita beribadah. Peserta tidak lihat, tapi Tuhan Yesus tidak tahu. Ya, semua ada upah. Apa yang kita lakukan? Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm, let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Nah, apa yang Anda lakukan mengajar mendidik anak-anak kita, Anda melakukannya untuk Tuhan. Anda melayani Tuhan di dalam mendidik anak-anak. Tuhan mau anak-anak kita mengenal Dia, bertumbuh dalam firman-Nya, pengenalan akan Tuhan Yesus. Jadi Anda adalah pendidik pengajar itu. Dan pelayanan Wonderful Kids Sunday School adalah extended hand of the pastoral ministry. Ya, pelayanan Anda adalah extended hand of the pastoral ministry. Kalianlah yang menyampaikan benaran firman Tuhan, mendidik anak-anak, melayani Tuhan di dalam pelayanan anak-anak. So, extended hand of the pastoral ministry, ya, mengajar mendidik mereka tentang firman Tuhan. Dan yang kedua juga yang saya katakan tadi, sesuatu position, sesuatu kedudukan, satu pelayanan kepercayaan yang accountable position. Pelayanan dan tempat posisi pelayanan yang bertanggung jawab. Accountable to the pastor and to the church member. Karena akan sebab semua kepada Tuhan. So pelayanan Anda adalah pelayanan yang juga extended hand of the pastoral ministry, dan juga bertanggung jawab, accountable kepada pastor gereja, kepada jemaat Tuhan, dan lebih lagi semua kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Dan yang ketiga, ingatlah itu merupakan satu kesempatan privilege dalam hidup Anda. Pada masa ini, jangan tunggu-tunggu yang diberikan, ada peluang kesempatan dari Tuhan lain. So sekalian dalam Sunday School Ministry, itulah kesempatan peluang yang dipercayakan, yang berikan pada Anda masa ini, ya. So satu privilege dan juga satu kesempatan, satu peluang dari Tuhan dalam mengajar anak-anak. Happy Teachers Day. Beri tepuk bagi Tuhan. Mari berdiri, dulu semua berdiri. Ucapkan Happy Teachers Day. PM lagi. 1, 2, 3. Happy Teachers Day. PM lagi. Sekali lagi. Happy Teachers Day. PM lagi. Sekali lagi. Happy Teachers Day. PM lagi. Beri tepuk bagi Tuhan untuk mereka.
Haleluya.